Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi laporan keuangan perusahaan jasa, di mana materi ini masih menjadi satu bagian di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita masih masuk ke dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan kompetensi dasar 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Sebelum kita masuk pada materi laporan keuangan, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana tahapan-tahapan ini sudah kalian lakukan, dari menganalisis bukti transaksi, kemudian kalian membuat jurnal umum, melakukan posting buku besar, sampai menghasilkan neraca saldo, kemudian dilakukan ayat jurnal penyesuaian, dan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja yang sudah kalian buat itu memudahkan kalian untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan laporan keuangan, kalian pasti masih ingat apa sih laporan keuangan itu? Ya, laporan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan dari kegiatan usahanya selama periode akuntansi tertentu. Materi ini sudah kita pelajari pada materi persamaan dasar akuntansi. Berarti hari ini kita hanya akan mengulang materi kita sebelumnya. Yuk, sambil diingat-ingat ya. Nah, kita ingatkan lagi, jenis laporan keuangan yang kalian pelajari itu yang akan dibuat ada 3, dan itu harus berurutan kalian buat. Dari yang pertama adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu menyajikan data mengenai pendapatan dan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang berisikan tentang modal awal perusahaan. Dia akan berubah akibat adanya laba atau rugi perusahaan sehingga menghasilkan perubahan modal di akhir periode. Yang ketiga adalah neraca. Neraca itu menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari harta, utang, dan modal perusahaan. Jadi menggambarkan kekayaan perusahaan. Nah, untuk memudahkan kita membuat dasar kita, saya akan sajikan kembali kertas kerja yang sudah kalian buat untuk latihan di Jasa Konsultan Regina. Kenapa memudahkan? Karena di dalam kolom kertas kerja sudah tergambar di sini ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Sehingga kalian bisa tahu berapa besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Nah, di Jasa Konsultan Regina, besarnya laba yang diperoleh adalah bisa kalian lihat di posisi bawah, yaitu 82.750. Ini adalah laba yang diperoleh perusahaan. Nah, kita buat sama-sama sekarang. Untuk laporan laba rugi, mengingatkan kembali, jangan lupa setiap kalian membuat laporan laba rugi, jangan lupa memberikan nama perusahaan dan laporan apa yang kalian buat. Kalian hanya tinggal memindahkan dari penggalan kertas kerja atau kolom laba rugi kertas kerja kalian. Pertama, data yang pertama kita butuhkan adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini adalah sebesar 123.600. Kalian bisa masukkan ya. Kemudian bebannya, beban gaji 4.100.000. Beban iklan kalian tinggal pindahkan 1 juta. Kemudian beban listrik dan telepon 1.500.000. Beban lain-lain 250.000. Beban perlengkapan 7.500.000. Penyusutan peralatan 3 juta. Beban sewa 20 juta.
beban asuransi 3.500.000. Ya, kalian jumlahkan, jumlah beban usaha adalah 40.850.000. Ya, ini sebagai unsur pengurang pendapatan. Maka laba bersihnya adalah 82.750.000. Gitu ya. Nah, jumlah laba ini akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal. Oke, ya, masih ingat ya, mudah-mudahan kalian ya. Gampang kan? Prinsipnya hanya memindahkan dari kertas kerja yang sudah kalian buat. Yo, sekarang kita masuk ke dalam kertas kerja. Ya. Kertas kerja untuk pembuatan laporan perubahan modal. Kita lihat di sini modal awalnya. Modal awalnya berarti kita ambil dari kolom neraca. Ya, di sini ada modalnya, modal Regina 110 juta. Kalian tulis di sini 110 juta. Laba bersihnya kalian bisa lihat yang di bawah sini 82 juta 750. Oke, dikurang prive. Prive-nya berapa di sini? 10 juta. Ini loh yang saya kasih tanda hijau ya. 10 juta. Berarti kita kurangin, ini berarti sebagai unsur penambah modal. Laba dikurang prive adalah unsur penambah modal. 72.750. Kita jumlahin berapa? Modal akhirnya adalah 182.750. Ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca. Ya, modal di neraca adalah kita pakai modal akhir. Ya, masuk kita ke kolom pembuatan neraca. Saya buatnya adalah bersebelahan supaya kita melihatnya gampang. Ya, kita ambil dari pertama kas. Di sini kasnya adalah kalian tinggal masukin kayak tadi ya. Ya, kasnya kalian lihat 189.850. 189.850. Piutang usahanya 21 juta. Perlengkapan 12.500. Sekarang jumlahnya adalah kalau kita jumlahkan, kalian masukkan jumlah harta yaitu sebesar 288.350.000. Sama dengan jumlah pasifa ditambah modal yaitu 288.350.000. Oke, semoga ini semua dapat membantu kalian. Menutup pembelajaran kita hari ini, setiap kali kalian mengirimkan foto PJJ, selalu ada semangat ketika melihat senyum dan semangat kalian mengerjakan tugas-tugas. Semangat selalu dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Sampai bertemu.